Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berjumpa lagi dengan saya tutor pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti Ika Sebakti ya. Untuk pada kesempatan hari ini saya akan memberikan materi untuk kelas 11 paket C. Oke. Next, apa yang kita akan pelajari pada kesempatan hari ini yaitu mengenai pengurusan jenazah, takziah dan ziarah kubur. Pastinya sebelum kita lebih lanjut ke materi yang kita akan bahas ini, silakan buka modulnya sekalian, buka di bab di modul itu bab 3. Silakan dibuka. Di situ sudah dijelaskan sangat banyak sekali. Bagi saya akan mengulangi penjelasannya untuk menegaskan dari modul tersebut. Kita akan fokus pada 2 poin ini, yaitu pengurusan jenazah, takziah, dan ziarah kubur. Oke, next, lanjut. Pengurusan jenazah. Yang pastinya pengurusan jenazah ini dimulai dari memandikannya, mengkafani, melayati, dan mengubur. Memandikan. Memandikan ini bagi uh, jenazah yang sudah meninggal itu pasti akan dimandikan. Untuk umat Islam pasti dimandikan. Tentunya dengan syarat-syarat wajib dan rukun-rukunnya. Untuk memandikannya ini seperti apa? Nanti itu jenazahnya itu apabila laki-laki itu hendaknya yang memandikannya juga laki-laki juga dianjurkan untuk keluarga yang masih memiliki ikatan ya itu di situ diwajibkan atau disunahkan dianjurkan untuk memandikannya. Kemudian mengkafani juga ini untuk keluarganya juga untuk yang laki-laki itu berapa meter dan eh, oh, bukan berapa meter ya, berapa lapis ya, untuk yang laki-laki ini biasanya 2 sampai 3. Kalau untuk yang perempuan biasanya itu ada yang 4 ya, 4 sampai 3 juga. Nah, seperti itu. Kalau untuk yang perempuan agak tebal karena nanti akan di situ ada yang namanya baju kurung, kemudian hijab ya yang dibuat dari kain kafan itu sendiri. Untuk lebih lanjutnya mungkin bisa kalian baca-baca di situ, tidak Bapak jelaskan lebih lanjut ya karena di situ sudah dijelaskan sangat banyak sekali. Untuk menyingkat durasi waktu videonya, kemudian melayati untuk sanak keluarga saudara family itu harus bisa mengurusi jenazah itu sendiri. Kemudian adapun untuk tangganya itu juga berkewajiban sebagai orang yang bersosial bermasyarakat itu harus bisa berkumpul untuk bisa menghibur ya untuk keluarganya. Kemudian mengkuburkannya. Nah, ini dengan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan nantinya yang sudah ditentukan oleh agama Islam itu sendiri. Tentunya dengan apa? Contohnya seperti sebelum kita mengkuburnya kita harus tahu eh, keadaan jenazah itu harus suci. Nah, suci dari hadas kecil maupun besar ya. Kemudian eh, suci berpakaian juga berpakaian ini maksudnya ya kafan kain kafannya ya sudah suci, kemudian sudah dimandikan dikafani, sudah keadaan dimandikan dan dikafani, kemudian jenazah sudah berada di depan orang yang menyolatkan atau sebelah kiblat. Nah, nantinya ketika mengubur juga dihadapkan kiblat. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut ya, memandikan jenazah. Nah, ini lebih rincinya lagi. Pertama, tata cara memandikan jenazah, menutupi tubuh jenazah dengan eh, basahan. Nah, ini ditutupi dengan kain seperti auratnya yang masih terbuka ya bisa ditutupi. Jenazah diletakkan di tempat tertutup. Tentunya kalau ada kerodong itu ya, kerodong biasanya kalau di desa-desa sudah ada ya.
jenazah diwudukan. Setelah sudah dimandikan, mandikan jenazah dengan air minimal 3 kali siraman dari atas ke bawah. Ya, seperti itu ya. Kemudian berniat. Nah, niatnya apa? Niatnya di dalam memandikan jenazah tentunya di situ sudah dijelaskan ya, silakan bisa dibuka di modulnya, kemudian bersihkan tubuh jenazah dari sisa-sisa kotor yang menempel. Jadi ketika ada kotoran ataupun apa yang menempel pada jenazah, silakan bisa dibersihkan, dibasuh dengan air sabun ataupun air bersih ya. Itu untuk tata cara memandikan jenazah. Ini ringkasnya. Kemudian untuk rinciannya silakan dibuka di modul. Oke, mengkafani jenazah. Lanjut ke mengkafani jenazah. Ketentuan dalam mengkafani jenazah yang pertama membentangkan kain kafan sesuai ukuran tubuh jenazah. Ya, diukur dulu sebelumnya, kemudian dipotong berapa ukurannya, berapa meter. Kemudian menutup lubang tubuh jenazah dengan kapas seperti lubang hidung, lubang telinga, ya itu ditutupi semua. Kemudian mata, ya menutup seluruh tubuh jenazah dengan kain kafan, ditutupi seluruh. Kalau untuk yang uh, perempuan itu ada yang namanya baju kurung, ya kemudian hijabnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan. 3 lapis kain kafan untuk jenazah laki-laki ini yang sudah Bapak jelaskan tadi. 5 lapis kain kafan untuk jenazah perempuan. Lima lapis ya. Kalau Bapak dulu belajarnya 4 lapis, ini lima lapis, 5 lapis. Nah ini khusus untuk perempuan. Oke, next ya. Untuk ketentuan-ketentuannya, adapun niatnya dan lain sebagainya di situ sudah ada seperti sholli ala hadal itu ya, yang di situ sudah ada di modul kalian masing-masing. Silahkan dibaca ya, silahkan dipelajari, silahkan dipraktekkan ya. Kemudian tata cara menyolati jenazah. Yang pertama membaca niat ya, baca niat. Nah, niat jenazah bagaimana? Kemudian takbir pertama, kemudian membaca Al-Fatihah, takbir kedua selawat Nabi, takbir ketiga membaca doa, Allahumma warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, itu untuk yang laki-laki, Allahumma warhamha wa'afiha wa'fu anha, itu untuk yang perempuan. Yang takbir keempat doa-doa, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahtimna ba'dahu wa firana warahu, untuk yang uh, laki-laki, dan seterusnya salam. Nah, seperti itu. Adapun untuk lainnya seperti tahlil dan tahmid itu bisa bisa dilakukan. Nah, ya, bisa dilakukan. Oke, lanjut menguburkan jenazah. Ketentuan menguburkan jenazah yang pertama, membuat liang kubur. Nah, tentunya membuat liang kubur ini pastikan yang dalam, tidak terembus oleh binatang ataupun manusia yang melewati area pemakaman. Memasukkan jenazah dengan mendahulukan bagian kakinya dulu, kakinya dulu. Membaca doa saat memasukkan jenazah ke liang lahat, membaringkan dan menghadapkan jenazah ke arah kiblat miring ke kanan. Nah, ya meletakkan tanah yang dibulatkan. Ya, kalau bahasa Jawanya gulu. Nah, itu melepaskan tali-tali yang mengikat jenazah, itu dilepaskan semua. Tali-tali pocongnya yang sudah ditalikan itu dilepaskan, menutup liang lahat dengan papan atau kayu yang ditimbun dengan tanah. Nah, menaburkan tanah dan bunga ke arah posisi kepala jenazah sebanyak 3 kali. Ini setelah kita sudah melakukan prosesi ini semua, maka kita disunahkan untuk menaburkan tanah atau bunga ke arah posisi kepala jenazah sebanyak 3 kali. Memohonkan ampun bagi si jenazah. Ini tentunya kita sebagai umat muslim tentunya sudah dianjurkan oleh para ulama-ulama yang ya kita di Indonesia ada yang namanya tahlilan, yang mana memperingati 1 hari sampai 7 harinya, kemudian 40 hari, kemudian ada lagi mendak 1, mendak 2, dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah prosesi yang mana wujud dari kita sebagai manusia yang hidup di dunia itu mengingat akan kematian, dan kemudian kita yang sebagai orang hidup ataupun kita nanti akan merasakan pastinya orang tua kita, kemudian saudara kita yang dekat kepada kita itu akan meninggalkan kita dahulu, maka kita
ada yang namanya sumbangsi doa untuk mereka-mereka yang sudah mendahului kita. Tentunya dengan cara ya tadi melakukan perkumpulan, kemudian tahlilan itu tidak ada bid'ah-bid'ahnya menurut kami, menurut saya ya. Menurut Bapak, bahkan menurut para ulama yang sudah tersohor di Indonesia ini, mungkin kalian bisa melihatnya ya, itu sebuah kebiasaan yang sangat bagus sekali. Yang pertama, di situ ada yang namanya tali silaturahmi, di situ dijalin. Kemudian ada yang namanya sodakoh, sodakoh yang mana di atas namakan oleh jenazah itu, maka akan membantu jenazah yang ada di alam barzah. Kemudian doa-doa itu juga akan membantu jenazah yang ada di alam barzah sana. Maka dari itu, jangan sampai tinggalkan yang namanya membacakan suratul Fatihah. Walaupun suratul Fatihah kita sebagai orang yang masih hidup, kepada keluarga kita, saudara saudara ataupun orang tua kita, itu wajib bagi kita untuk mengirimnya walaupun dengan doa. Nah, seperti itu ya, anak-anakku sekalian. Oke, lanjut ke takziah. Takziah ini artinya melayat atau bisa dikatakan itu eh, mengunjungi orang yang sedang tertimpa musibah kematian. Itu ada keluarganya yang sedang berduka, kita sebagai manusia sesama hidup kita wajib untuk apa ya namanya eh me, membujuknya ataupun jangan sampai orang itu terbelat-belut dalam kesedihan, karena sesungguhnya manusia hidup di dunia itu tidak akan kekal selamanya, pasti akan menghadap kepada Sang Khalik sana ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastinya kita sebagai orang hidup kita selalu bisa yang hanya bisa kita lakukan yaitu mengingatkannya kepada sesama hidup. Kemudian ziarah kubur, artinya mengunjungi kuburan untuk mendoakan si mayit. Ini ziarah kubur juga tidak ada yang namanya syirik ataupun musyrik dan lain sebagainya. Kecuali orang-orang yang berniatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, kita mendoakan itu ada dalilnya yang mengatakan doa kepada orang yang sudah ziarah kubur itu ada. Ziarah kubur ini diartikan sebagai mendoa, ya berdoa di sana. Adapun kita langsung berhadapan-hadapan dengan makamnya itu juga untuk pembelajaran kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini, kita mengingat bahwasanya kita ini akan menyusul, kita akan merasakan yang namanya kematian. Pastinya itu seperti itu. Itu untuk pembelajaran sebagai kita orang yang hidup. Itu ya untuk materi jenazah pe, apa pemberlakuan kepada jenazah seperti itu. Kemudian takziah dan ziarah kubur. Oke, lanjut ya. Mungkin untuk materi selanjutnya kita akan sambung pada kesempatan lain hari. Kemudian untuk materi pada kesempatan hari ini saya cukupkan. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kekurangan kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah mohon ampun. Kalau ada kekurangan ataupun penjelasan yang saya berikan itu kurang jelas, silakan dibuka modulnya. Saya tekankan lagi, silakan dibuka modulnya karena di situ sangat banyak sekali sudah dijelaskan. Di situ sudah ada tata cara memandikannya, kemudian mengkapani, menguburkannya, di situ juga sudah ada. Silakan dibuka dan dipelajari. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.